بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita bab ke-42, bab ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Bab tentang seorang yang tidak puas atau tidak terima dengan sumpah dengan nama Allah. Artinya seorang sudah sumpah dengan dia dengan nama Allah, dia tetap tidak mau terima. Maka ini adalah mencoreng kemurnian tauhid seseorang. Seseorang seharusnya jika ada orang lain bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus terima sumpah tersebut sebagai bentuk pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia tidak terima tanpa sebab, ya, maka menunjukkan tauhidnya bermasalah, pengagungannya terhadap Allah kurang. Ya, pembahasan kita sekarang tentang bagaimana mencapai pemurnian tauhid. Tauhid seperti baju putih yang bersih yang tidak mau ternoda dengan setitik kotoran apapun. Dan Nabi ingin seorang berjalan di atas muka bumi ini dengan tauhid yang sempurna sebisa mungkin. Ya, karena kita tahu barang siapa yang tauhidnya sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Oleh karenanya seorang berusaha menjaga kemurnian tauhidnya sebisa mungkin. Ada sedikit corengan, ada sedikit coretan, ada sedikit kotoran, maka hendaknya dia bersihkan. Di antara hal yang mencoreng, mengotori, ya, kemurnian tauhid adalah seorang tidak menerima sumpah orang lain padahal orang lain tersebut telah bersumpah dengan nama Allah. Berarti dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bawakan hadis yang dibawakan oleh al-muallif Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka hendaknya dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyarda, barang siapa yang ada orang bersumpah di hadapan dia dengan nama Allah maka hendaknya dia ridha, hendaknya dia terima. Wa man lam yarda billahi falaysa minallah, barang siapa yang tidak ridha dengan Allah maka dia bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Baik, kita akan jelaskan hadis ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum, ya, wa man halafa billahi falyasduq. Terus apa? Man hulifa lahu billah, wa man hulifa lahu billah falyarda, wa man lam yarda billah, wa man lam yarda billah falaysa minallah. Taib, perhatikan si Nabi SAW bersabda, jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Terus kata Nabi, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka jujurlah. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka jujurlah. Jujurlah. Barang siapa yang disumpah di atas nama Allah hendaknya dia terima. Siapa yang disumpah dengan nama Allah, yang orang lain bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia terima. Hendaknya dia terima. Barang siapa yang tidak terima, maka bukan dari Allah.
Tapi beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan hadis ini. Yang pertama, Nabi bersabda, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Mereka bersumpah dengan nenek moyang mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka, kabilah mereka, suku mereka, ya, dan menunjukkan keseriusan mereka sampai mereka bersumpah dengan nama bapak mereka, demi bapakku atau demi nenek moyangku. Ya, maka Nabi larang karena bersumpah dengan nama selain Allah apa? Syirik. Tetapi para ulama mengatakan tidak ada mafhum mukhalafah, ya. Tidak ada mafhum mukhalafah dalam lafal ini. Maksudnya Nabi waktu berkata, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, jangan sampai dipahami kalau begitu selain nama bapak enggak apa-apa. Paham? Jangan sampai dipahami sebaliknya. Yang Nabi larang bersumpah dengan nama bapak-bapak, nenek moyang. Kalau begitu bersumpah dengan selain nenek moyang boleh dong? Jawabannya tidak. Ini tidak ada mafhum mukhalafahnya karena dia kharaja makhrajal ghalib. Dalam kaidah usul, dia keluar karena kebanyakannya seperti itu. Maka disebutkan secara khusus karena ini sering terjadi. Tetapi tidak ada mafhumnya. Saya ulangi. Kalau suatu keluar makhrajal ghalib karena kebiasaannya begitu, maka tidak ada mafhum mukhalafahnya. Contoh seperti hadis idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Jika ada seekor anjing menjulurkan lidahnya di tempayan kalian. Jangan dipahami kalau begitu selain tempayan tidak apa-apa. Ya. Bagaimana kalau ember, bagaimana kalau piring, kalau bukan bejana yang ada airnya. Disebutkan bejana di situ karena memang itu yang sering apa? Terjadi. Tapi jangan dipahami sebaliknya. Berarti kalau selain dari bejana tidak apa-apa. Paham atau tidak? Mau diulangi? Kenapa? Karena telah datang hadis-hadis yang lain yang menunjukkan larangan terhadap bersumpah dengan nama selain Allah. Seperti dalam riwayat, ya, la tahlifu bi abaikum wala tawaghit. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak kalian dan juga jangan dengan togut-togut bersumpah dengan Tuhan-Tuhan mereka. Jadi bukan cuma bapak yang dilarang. Contoh juga Nabi datang dengan larangan umum, ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak atau kafar. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Maka ini juga berlaku umum, ya. Demikian juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, laisa minna man halafa bil amanah. Bukan dari golongan kami siapa yang bersumpah dengan amanah. Demi amanah. Ini syirik, enggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan bukan dari golongan kami menunjukkan dosa besar. Jadi intinya maksud dari pembahasan ini bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik. Disebutkannya tentang dilarang bersumpah dengan bapak-bapak karena ini sering terjadi di kalangan orang apa? Arab. Sehingga disebutkan penyebutannya secara khusus dan tidak ada mafhum mukhalafahnya. Masih paham? Taib. Kemudian Nabi SAW bersabda, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka hendaknya dia jujur. Karena kalau dia tidak jujur maka dia terjerumus dalam al-yamin al-ghamus. Ya. Yaminul ghamus. Kalau dia tidak jujur dengan sumpah dengan Allah maka terjerumus dalam dosa besar yang disebut dengan yamin ghamus, ya. Ini dosa besar. Nabi SAW mengatakan al-kabair. Rasulullah sebutkan di antaranya yamin ghamus. Ini sumpah sengaja berdusta tapi disumpah dengan nama Allah. Entah untuk menang dalam pertikaian, dalam sidang, entah untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia tahu dia bohong tapi dia bilang demi Allah. Ini dosa besar. Dosa besar. Rasulullah sebutkan dosa besar di antaranya ini. Makanya Nabi ingatkan, barang siapa bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia apa? Jujur. Karena kalau dia tidak jujur, terjerumus dalam dosa besar. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man hulifa lahu billah falyardah." Ini jadi inti dari pembahasan kita. Ya, barang siapa yang ada orang lain bersumpah dengan nama dia, bersumpah di hadapannya dengan nama Allah, maka hendaknya dia terima. Kapan kondisi ini dia harus terima? Kapan kondisi ini?
kapan kondisi dia harus terima, dia harus ridha. Ada dua kondisi disebutkan oleh para syurrah, para ulama yang mensyarah hadis ini. Yang pertama ketika dalam persengketaan di persidangan. Nabi SAW berkata, ya, al-bayyinah 'alal mudda'i, ya, wal yamin 'ala man ankar. Ada aturannya dalam persidangan. Orang yang membuat pernyataan yang menuduh, dia harus punya bukti. Dan orang yang dituduh, dia cukup mengingkari, tidak, demi Allah saya tidak melakukan demikian. Misalnya si A menuduh si B telah mengambil haknya. Maka hakim berkata, si A, engkau menuduh si B mengambil hakmu, mana buktinya? Mana buktinya? Ya. Kalau kau enggak ada bukti, maka si B disuruh bersumpah, saya tidak mengambil. Kalau si B sudah bersumpah, maka si A harus terima. Kecuali dia punya apa? Bukti. Kalau dia tidak punya bukti, maka orang akan segera nuduh sembarangan. Ente nuduh harus punya bukti. Kalau enggak punya bukti, yang wajib bagi si B cuma bersumpah saya tidak mengambil. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, syahidaka au yaminuh. Syahidaka au yaminuhu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal ma'ankar. Kata Nabi SAW, datangkan dua saksimu atas tuduhanmu. Kalau enggak, dia bersumpah. Enggak. Tatkala si B yang dituduh bersumpah, demi Allah saya tidak melakukannya, wajib bagi si A untuk apa? Terima. Dia enggak boleh. Enggak boleh. Dia enggak punya bukti, dia harus terima sumpah tersebut, dan ini keputusan apa? Hakim. Kalau dia bohong, urus ini dengan siapa? Allah. Tapi sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, maka si A harus menerima sumpah si B, karena dia tidak punya apa? Bukti. Paham? Yang kedua, jika yang bersumpah zahirnya orang muslim, zahirnya bukan pembohong, maka asalnya harus husnudzan kepadanya, berprasangka baik kepadanya dengan membenarkan sumpahnya, ya, dengan membenarkan sumpahnya. Kita ketemu orang, dia bilang, kau ambil barang? Enggak, demi Allah saya enggak ambil. Dia tidak pernah sebelumnya tukang dusta, dia tidak pernah penipu, ya, dia orang muslim. Maka hukum asalnya kita berhusnudzan kepada dia, apalagi dia sudah bersumpah. Maka tidak boleh kita, ente enggak boleh. Kita mengagungkan Allah, dia sudah bersumpah dan dia asalnya orang yang baik. Oleh dalam Sahih Bukhari disebutkan, anna Isa bin Maryam ra'a rajulan yasriq. Kata Nabi SAW, sungguhnya Isa bin Maryam alaihissalam, Nabi Isa, melihat seorang mencuri. Ya, maka Nabi Isa faqala lahu, Nabi Isa tegur dia. Kata Nabi Isa, asaraqta? Apa kau mencuri? Orang itu berkata, kalla wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah saya tidak mencuri. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah selainnya, saya tidak mencuri. Padahal Nabi Isa lihat dia apa? Mengambil barang. Maka apa kata Nabi Isa alaihissalam? Amantu billah wa kadzdzabtu aynayya. Kata Nabi Isa alaihissalam, amantu billah wa kadzdzabtu aynayya. Aku beriman kepada Allah, yaitu aku membenarkan sumpahnya. Aku membenarkan sumpahnya dan aku mendustakan mataku, kedua mataku. Dalam riwayat Muslim, wa kadzdzabtu nafsi, aku dustakan diriku. Nabi Isa alaihissalam, dia adalah seorang yang sangat mengagungkan Allah. Sekarang kasusnya, dia lihat orang ambil barang orang lain. Maka Nabi Isa datang, kamu mencuri? Demi Allah enggak. Muskilahnya, repotnya dia berusaha dengan nama Allah. Kata Nabi Isa, sudah, aku beriman kepada Allah, aku dustakan mataku. Dianggap tidak mencuri. Thayyib. Kalau ada mencuri kita lihat, kamu mencuri? Oh enggak, demi Allah. Ya sudah, sana pergi. Enggak, kata para ulama, ini dibawakan kepada orang yang zahirnya apa? Baik. Kata para ulama, mungkin Nabi Isa memberi uzur kepada orang ini, meskipun dia melihat tangannya mengambil, ada banyak kemungkinan. Bisa jadi dia sudah diizinkan oleh pemiliknya, bisa jadi dia ambil untuk melihat-lihat, dia kembalikan lagi, ya, masih banyak
kemungkinan dilakukan orang ini, sehingga karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah dan asalnya orang ini orang jujur, maka Nabi Isa terima dan dia dustakan matanya. Kenapa? Karena pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paham? Adapun kalau tukang bohong jangan diterima. Adapun kalau terkenal tukang bohong, maka tidak wajib diterima sumpahnya. Adapun kalau tukang bohong, maka tidak wajib kita menerima apa? Sumpahnya. Ya. Tapi kalau orang asalnya seorang muslim, dia bersumpah, asalnya kita terima. Kita tidak pernah tahu dia sebelumnya berbohong dan tidak ada kabar berita sampai kepada kita dia tukang bohong. Maka hukum asalnya kita terima sumpahnya. Kata Nabi SAW, "Falyarda," maka terimalah. Yaqna, yaitu dia terima. Wa man lam yarda billah falaysa fillah, falaysa minallah. Barang siapa yang tidak ridha dengan sumpah tersebut, dia bukan bagian dari Allah. Kata para ulama, ibarah atau ungkapan bukan dari kami, laisa minna, laisa minallah, laisa minna, laisa minallah. Ini semuanya menunjukkan dosa besar. Ya, salah satu definisi dosa besar yang dipilih oleh para ulama, kalau ada ancaman bukan dari kami, bukan dari Allah, maka orang yang tidak ridha dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah, padahal orangnya orang muslim, jujur, ya, dia bersumpah dengan Allah, dia tidak ridha, dia dosa besar. Kenapa? Karena orang ini sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Anda masih tidak ridha terus mau bersumpah lagi dengan nama siapa? Ya, dengan nama Nyi Rokidul baru berterima, ya. Sebenarnya nama Allah sudah ente terima. Ente tidak terima, ente dosa besar. Tauhid Anda tercemar. Tauhid Anda tercoreng kalau tidak menerima orang bersumpah dengan nama Allah. Lakukanlah seperti Nabi Isa alaihissalam. Apa? Amantu billah wa kadzdzabtu aynaya. Saya beriman dengan Allah dan saya dustakan mata saya. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, fihi masail, pada bab ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, al-ula an-nahyu anil halifi bil aba. Larangan untuk bersumpah dengan menyebutkan nenek moyang atau bapak. As-saniyatu, yang kedua, al-amru lil mahlufi lahu billah an yardha. Perintah agar orang yang terjadi sumpah di depannya dengan nama Allah, dia harus menerima sumpah tersebut. As-salisatu, yang ketiga, wa'idu man lam yardha, ancaman bagi orang yang tidak terima sumpah tersebut, termasuk dosa apa? Dosa besar dan mencoreng tauhid. Bab berikutnya, bab tentang perkataan orang, perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan atas kehendakmu. Apa hukum mengucapkan demikian? Sudah kita bahas pada bab sebelumnya tentang bab fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Sudah kita sebutkan berbagai macam bentuk mengambil tandingan bagi Allah, di antaranya perkataan seorang masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sebelum saya bahas, saya akan ambil kesimpulan yang terbaik. Kesimpulan, ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, perkataan Masya Allahu wahdah, atas kehendak Allah semata. Inilah yang disunnahkan, kita mengucapkan demikian. Masya Allahu wahdahu. Yang kedua, kita mengatakan Masya Allahu summa syi'ta, yang artinya atas kehendak Allah, lalu atau kemudian atas kehendakmu. Maka ini ada kata kemudian, ya. Maka ini hukumnya dibolehkan. Ini dibolehkan. Namun tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Yang ketiga, perkataan orang Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah
dan kehendakmu. Maka kata dan ini, ya, kata dan, ya, ini adalah syirik. Karena kata dan menunjukkan kesamaan. Menunjukkan apa? Kesamaan. Ini tingkatannya. Ini yang sedang kita bahas, poin ketiga ini yang tidak boleh. Inilah syirik kecil, syirik lafal. Maka seorang tidak boleh mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Karena menggunakan kata apa? Dan. Tapi kalau menggunakan kata kemudian enggak ada masalah. Ya. Menggunakan kata kemudian tidak jadi masalah. Taib. Kita bahas hadis yang pertama. Ini bab berapa tadi? Bab 43. An Qutailata anna Yahudiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Qutailah, bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Yahudi itu berkata, "Innakum tunaddiduna." Sungguhnya kalian telah mengambil tandingan-tandingan, yaitu berbuat kesyirikan. Jadi Yahudi ini dia musyrik, dia nuduh kaum muslimin musyrikin. Saya ulangi, ini Yahudi musyrik atau bukan? Musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Mereka musyrik. Kafir, ya. Kaum musyrikin ada dua, musyrikin ahlul kitab sama musyrikin penyembah berhala. Tetapi Yahudi ini tahu bahwasanya kaum muslimin, para sahabat masih melakukan kesyirikan. Makanya Yahudi ini datang kepada Nabi dan dia mengatakan, "Innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikun." Sungguhnya kalian telah mengambil tandingan-tandingan bagi Allah dan sungguhnya kalian kaum muslimin telah berbuat kesyirikan. Taqulun, kalian berkata, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Wa taquluna wal ka'bati, dan kalian juga bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Nabi ditegur oleh siapa? Ya, Yahudi. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah wa yaquluna ma syaa Allahu thumma syi'ta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat kalau mereka hendak bersumpah, hendaknya mereka berkata wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Jangan bilang wal Ka'bati, jangan bilang demi Ka'bah. Tapi mengatakan wa rabbil apa? Ka'bah. Ya, demi apa? Demi Tuhannya Ka'bah. Maka kalau kita ada sumpah demi siapa, kita ganti demi Tuhannya. Tidak boleh kita mengatakan demi Rasulullah, enggak boleh. Itu syirik. Kita bilang demi Tuhannya siapa? Rasulullah. Tidak boleh kita bilang demi bumi pertiwi, enggak boleh. Kita bilang demi pemilik bumi pertiwi. Demi Tuhannya bumi pertiwi. Ya, paham? Tidak boleh kita bilang ya demi sesuatu kecuali kita perbaiki lafalnya, kita mengatakan demi Tuhannya, ya. Jadi Nabi waktu melarang, Nabi kasih solusi. Solusinya bagaimana? Jangan bilang wal Ka'bati, jangan bilang demi Ka'bah, tapi solusinya mengucapkan demi Tuhannya Ka'bah. Kemudian Nabi juga mengatakan hendaknya mereka berkata Masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu wahai Muhammad. Baik. Sini ada pembahasan penting, ya, pembahasan penting. Di sini Nabi mengatakan atau Nabi menyuruh mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk berkata ma syaa Allahu thumma syi'ta. Ya. Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Perhatikan di sini pada pembahasan ini, ya, pada lafal ini yang Nabi bolehkan. Ini hukumnya apa, Boleh. Kenapa saya tidak mengatakan sunnah? Karena nanti akan datang hadis-hadis berikutnya Nabi menyuruh untuk mengatakan Masya Allahu wahdah. Tapi mengucapkan ini boleh. Ini yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pernyataan ini ada bantahan terhadap Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah dan Jabriyah di antaranya Asy'ariyah. Baik. Sisi bantahan pertama, bantahan terhadap Qadariyah. Jabriyah atau Jabriyah. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, apa itu Jabriyah, apa itu Qadariyah?
Jabriyah, mereka menolak kudrah seseorang. Mereka menolak kudrah ya, hamba. Kata mereka tidak ada hamba tidak memiliki kudrah. Sehingga gerakan hamba di alam semesta ini semuanya terpaksa. Sehingga gerakan aktivitas hamba semuanya terpaksa di luar kehendaknya. Di luar kehendaknya. Ibarat buluh yang tertiup angin. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah ditiup angin kanan kiri, dia menganggap kita di dunia ini semuanya diatur oleh Allah dan kita tidak punya kudrah. Ya. Seperti orang yang gemetar tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya gerakan terpaksa, maka dikatakan Jabriyah. Jabriyah itu dipaksa. Artinya apa? Terpaksa. Paham? Kita bantah karena di sini Nabi menetapkan ada kehendak. Atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Berarti manusia punya kehendak atau tidak? Punya kehendak. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal ini. Kita punya kehendak. Kita sekarang punya pilihan. Mau ngaji, ya ngaji, enggak ya? Enggak. Saya mau berdiri, saya berdiri. Saya mau duduk, saya duduk. Saya tidak terbawa sendiri begini enggak. Ya. Saya jalan dengan kesukaan saya mau duduk, saya duduk biasa. Mau berdiri, berdiri. Saya tidak terpaksa untuk apa? Duduk. Tidak ada yang masa saya. Saya punya kehendak dan saya bisa milih. Iya atau tidak? Maka ini membantah Jabriyah. Sekaligus membantah orang Asy'ariyah yang mereka punya akidah namanya Al-Kasbul Asy'ari. Ini sudah pernah kita bahas di awal-awal pengajian kita. Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan atau Asy'ariyah mengatakan hamba punya kudrah tapi ghairu mu'athirah. Punya kudrah, kemampuan tapi tidak punya pengaruh. Semua yang terjadi tidak ada pengaruhnya, tidak ada sebab menimbulkan akibat. Yang ada tanda munculnya akibat, tapi tidak ada sebab. Contohnya kata mereka bahwasanya pisau yang digunakan untuk motong roti bukan pisau yang motong roti, tapi yang motong roti adalah siapa? Allah. Pisau tidak punya kemampuan untuk memotong. Dia punya kemampuan untuk memotong tapi tidak punya pengaruh. Bingung kan? Saya ulangi. Pisau, jadi kata mereka, pisau tatkala kita gerakkan bukan pisau yang motong roti, tetapi Allah ciptakan roti tersebut terbelah dengan tanda pisau yang digerakkan. Kata mereka, Allah yang membelah roti tersebut bukan pisaunya, tapi terjadinya terbelahnya roti tersebut tatkala pisau digerakkan. Paham? Bingung atau tidak? Bingung ya. Kalau Ahlussunnah gampang, ya pisau punya kemampuan untuk memotong, punya. Ya. Meskipun semuanya dengan takdir Allah, tapi pisau punya kemampuan enggak? Punya kemampuan. Api punya kemampuan bakar atau tidak? Kata mereka, api tidak bisa membakar. Tetapi terjadi kebakaran ditandai dengan munculnya apa? Api. Jadi api tidak punya kemampuan untuk membakar. Ini di antara hal yang ditertawakan oleh para uqala, orang-orang selain Asy'ariyah mentertawakan hal ini. Kata mereka di antara tiga hal yang tidak masuk akal, di antaranya Tafratun Nazzam, Al-Kasbul Asy'ari dan hal Abi Hashim. Ini tiga perkara. Yang satu aja antum sudah bingung, apalagi yang duanya. Ini sudah tidak masuk akal. Jadi kenapa mereka berpendapat demikian? Karena mereka ingin mengatakan semua yang terjadi hanya Allah yang Maha Kuasa. Tidak boleh ada yang berkuasa di dalam alam semesta ini. Oleh karenanya manusia memang punya kemampuan tapi tidak punya pengaruh. Karena kalau kau bilang manusia punya kekuatan yang berpengaruh, kau syirik. Kalau kau bilang pisau yang potong, kau syirik. Kalau kau bilang api yang membakar, itu musyrik. Subhanallah, repot. Maka kita bilang ini bantahan. Nabi menetapkan kehendak orang. Kehendak Allah ada, kehendak orang juga ada. Oleh karenanya, di antara bukti bahwasanya api memiliki kemampuan membakar, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, Allah berkata apa? Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin. Seandainya Allah tidak perintahkan, apinya membakar atau tidak? Membakar. Seandainya Allah tidak perintahkan api untuk dingin, apinya membakar atau tidak? Membakar. Berarti api punya kemampuan untuk membakar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membantah Jabriyah bahwasanya hamba juga punya apa? Kehendak.
Tetapi ini juga membantah Qadariyah. Qadariyah sebaliknya mereka meyakini bahwa manusia punya kehendak yang merdeka, tidak di bawah kehendak Allah. Ini lawan daripada Jabriyah. Mereka kenapa? Mereka ingin lari dari masalah karena mereka tidak masuk akal. Kalau semua di bawah kehendak Allah, kemudian hamba melakukan, hamba berdosa, ya berarti kenapa Allah mengazab? Karena semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena logika mereka tersebut, mereka menolak kehendak manusia di bawah naungan kehendak Allah. Mereka menolak. Kata mereka manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri di luar kehendak apa? Allah. Ini syubhatnya orang Qadariyah. Nanti kita akan bahas insyaallah pada masalah takdir pada bab-bab selanjutnya. Tapi saya ingin bantah secara singkat bahwasanya yang benar manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Kita merasakan kita punya kehendak, tapi kita tahu persis kehendak kita di bawah kehendak apa? Allah. Betapa sering kita ingin sesuatu tidak berhasil. Ya tidak? Ada kawan saya, dia ingin poligami, kehendaknya luar biasa. Sudah berusaha kanan, berusaha kiri, gagal terus, ketahuan lagi, ya, gagal. Dia punya kehendak enggak? Tapi apakah semua kehendaknya bisa dikerjakan? Tidak, di bawah kehendak apa? Allah. Paham? Dia punya kehendak, dia mampu, dia bisa ngelamar, dia bisa, tapi ternyata tidak semua kehendak dia bisa berjalan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak siapa? Allah. Tapi kita punya kehendak enggak? Tapi enggak mungkin kehendak kita keluar dari kehendak Allah. Kalau Allah tidak mau, tidak jadi. Kalau Allah mau, Allah izinkan. Pepatah atau perkataan orang-orang Arab. Kalau kita di Madinah dia mengatakan, anta turid wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kata dia, engkau pingin, saya juga pingin. Tapi Allah yang melakukan apa yang dia pingin. Bukan mauan kita. Kita punya kehendak, Anda punya kehendak. Ya, tapi yang menentukan siapa? Allah. Berarti kehendak manusia di bawah kehendak Allah tidak? Iya. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Berarti manusia punya kehendak tidak? Manusia punya kudrah atau tidak? Tapi di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dari sini di antara penyimpangan masalah takdir, sebagian dai terjerumus dalam pemahaman Qadariyah. Qadariyah ada dua. Qadariyah ada dua. Ada namanya Qadariyah gulatul Qadariyah, yaitu ekstrim. Ada Qadariyah yang biasa, yang tidak ekstrim. Yang ekstrim ini yang mana? Yang mengingkari ilmu Allah yang azali, ilmu Allah yang azali. Mereka bilang al-amru unuf. Allah tidak tahu setelah terjadi baru Allah tahu. Allah tidak tahu masa depan setelah terjadi baru Allah apa? Tahu. Dan ini muncul di zaman Ibnu Umar sebagaimana Qadariyah yang pertama namanya Ma'bad al-Juhani. Nanti insyaallah kita jelaskan detail. Saya ingin jelaskan secara singkat saja. Jadi mereka mengatakan al-amru unuf, semua perkara Allah baru tahu setelah apa? Terjadi. Faham? Ini kafir. Ini hukumnya apa? Kafir. Kata mereka al-amru unuf, yaitu Allah hanya tahu setelah apa? Setelah terjadi. Qadariyah yang kedua yang tidak ekstrim, mereka menetapkan ilmu Allah yang azali, tapi mereka mengingkari ya, bahwa Allah menciptakan hamba beserta perbuatannya. Kata mereka, hamba hanya menciptakan perbuatan dia sendiri. Allah tidak punya campur tangan. Ibarat Allah ciptakan robot, Allah biarkan robot itu berjalan. Sehingga di antara mereka ada yang bikin pembagian. Kata mereka takdir ada dua. Takdir yang
tidak bisa dirubah-rubah atau takdir yang dari sananya, ya, takdir terpaksa. Ada namanya takdir ikhtiari, takdir pilihan. Mereka bagi takdir menjadi dua, takdir terpaksa dengan takdir apa? Pilihan. Takdir terpaksa maksudnya seperti warna rambut, hidung pesek atau mancung, ya, misalnya suku apa, itu sudah tinggal terima. Tapi kata mereka namanya takdir pilihan, itu hamba yang memilih, hamba yang berbuat. Nah, apa fungsi Allah? Allah hanya mengetahui. Allah dengan keluasan ilmunya mengetahui si fulan akan melakukan demikian, akan melakukan demikian. Ini akidahnya Qadariyah. Ahlussunnah tidak, Ahlussunnah meyakini Allah ikut campur dalam apa yang mereka lakukan. Ya, mereka mengatakan Allah hanya mengetahui. Ibarat misalnya, kata mereka, seperti seorang guru punya murid 10. Guru tersebut tidak ikut campur dalam keberhasilan murid-murid tadi, tapi guru itu tahu setelah dia ngajari, dia tahu, oh si A ranking 1, oh si C tidak lulus. Dia tahu, dia perkirakan akan terjadi demikian, dan ternyata terjadi. Inilah pemahaman Qadariyah, karena hanya membatasi Allah sekedar mengetahui. Padahal tidak, semua yang terjadi dalam semesta ini atas kehendak siapa? Allah. Iblis hidup kehendak siapa? Allah. Allah takdirkan iblis masuk neraka, kehendak siapa? Allah. Iblis punya kehendak, tapi kehendak dia di bawah kehendak Allah. Maka hati-hati kalau ada yang bagi-bagi takdir seperti itu, pemahaman apa? Qadariyah. Ya, mungkin dia tidak ngerti, tapi itu pemahaman Qadariyah. Ya. Baik. Jadi, tatkala kita menjelaskan pernyataan Nabi SAW ini, kita bantah juga Qadariyah yang menyatakan bahwasanya, ya, manusia punya kehendak merdeka, tidak di bawah kehendak Allah. Allah hanya sekedar mengetahui. Allah hanya sekedar mengetahui. Ini tidak benar. Semua sudah ditakdirkan. Ya, malaikat datang, Allah takdirkan ini di neraka, ini di surga. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan pengisinya, penghuninya. Allah ciptakan buat surga, Allah ciptakan penghuninya buat apa? Neraka. Tetapi siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, itu rahasia siapa? Allah. Kita masuk surga, masuk neraka, enggak ada yang tahu. Itu semua rahasia Allah. Makanya masalah takdir memang butuh ketundukan akal. Kalau orang pakai akal-akal, dia akan terjerumus kalau bukan kepada Jabariyah, kepada apa? Qadariyah. Ya. Paham? Paham tidak? InsyaAllah nanti kita bahas lebih detail pada saatnya, insyaAllah ta'ala. Baik. Yang mereka namakan takdir mutlak sama takdir ikhtiari. Enggak ada istilah seperti itu, istilah buat-buatan orang sendiri. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ikhwan, saya sampaikan sama antum kalau belajar, cari dai yang benar-benar paham tentang apa? Akidah, ya. Karena rawan masalah akidah ini, harus orang yang paham. Kalau tidak akan terjadi penyimpangan, ya. Terjadi penyimpangan, terkadang sudah masuk di benak antum, sudah jadi syubhat, susah untuk antum hapuskan lagi. Ya. Maka seorang, sebagaimana kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwasanya agama adalah, ilmu adalah agama, ambillah dari mana kalian mengambil apa? Agama kalian. Jangan hanya sekedar enak omongannya, jangan hanya sekedar orasinya. Enggak, ilmunya harus jelas, ya. Ilmunya harus jelas, ya. Kalau seorang sekali salah, dua kali salah, itu semua orang salah. Tapi kalau salah selalu, salah, ya sudah. Jangan ambil ilmu dari orang seperti itu, ya. Karena nanti akhirnya antum harus apa namanya? Harus koreksi terus, ya. Harus koreksi terus. Tapi kita lanjutkan. Walahu aidan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, dari dalam Sunan Nasa'i atau Sunan Al-Kubra Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, pakai dan. Qala, maka Nabi pun marah, Nabi tegur, aja'altani lillahi niddan, kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Bal masya Allahu wahdah, maka hendaknya kau berkata atas kehendak Allah semata. Paham? Di sini
Kita tidak ragu, para sahabat sangat mencintai Nabi SAW. Mereka rela mengorbankan jiwa, harta mereka, raga mereka untuk Nabi. Bahkan mereka lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua mereka, daripada kerabat mereka, dari diri mereka sendiri. Mereka sangat cinta kepada Nabi. Ya. Dan mereka sangat mengagungkan Nabi. Tetapi terkadang mereka pengagungannya salah seperti ini. Dan Nabi koreksi. Saking mengagungkan Nabi, mereka mengatakan karena kehendak Allah dan kehendak engkau, wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan salah. Kau jadikan aku tandingan Allah. Nabi tegur. Jadi tidak semua karena kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, akhirnya kita sembarang mengungkapkan. Enggak boleh. Kalau kita salah mengungkapkan, ini sahabat ditegur. Sahabat tidak meyakini Nabi menciptakan alam semesta bersama Allah. Sahabat tidak meyakini Nabi ikut mengatur alam semesta bersama Allah, bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak Allah, kehendak Muhammad. Sahabat tidak ada yang berpikiran demikian. Hanya sekedar karena mereka mengagungkan Nabi, mereka ungkapkan dengan kata-kata yang terkadang berlebihan. Tapi Nabi tegur. Ya, dan itu perkataan syirik kecil, syirik lafal. Maka Nabi mengatakan, katakanlah atas kehendak Allah semata. Maka tidak boleh seorang karena kagum sama Nabi SAW kemudian dia memuji Nabi seenaknya saja. Kalau mengatakan karena kehendak Allah dan kehendak Nabi saja, ini sudah syirik, Nabi tegur, Nabi marah. Bagaimana lagi dengan kata-kata yang lebih daripada itu? Ya. Kemudian datang kuburan Nabi, minta kepada Nabi SAW, ya. Atau seperti perkataan seorang penyair, ya. Seperti apa? Wa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya Rasulullah, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Bayangkan, di antara kedermawanan Nabi dunia dan akhirat. Ada ulama yang bantah, ma taraka syai'an illa. Kalau gitu yang dari Allah yang mana? Kalau dunia dan akhirat semua dari Nabi, yang dari Allah yang mana? Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini enggak benar, Nabi tidak tahu ilmu gaib, ya. Seperti mereka meriwayatkan hadis palsu, laulaka ma khalaqtul aflak. Ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Padahal Allah ciptakan alam semesta untuk bertauhid kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Kemudian ada hadis palsu, kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan alam semesta. Ini alam semesta kita semua diciptakan untuk Muhammad. Enggak benar ini. Enggak benar. Seperti saya dengar khutbah Jumat, subhanallah, baru-baru ada khutbah Jumat saya hadir. Saya hampir berdiri mau teriak. Tapi saya lihat-lihat, waduh nanti rame. Dia bilang lagi, Rasulullah ciptakan nur Muhammad. Nur Muhammad dari nur Allah. Syirik ini, bayangkan. Nur Allah berarti zat Muhammad dari zat Allah. Dia tidak sengaja, itu kesyirikan. Nur Muhammad tercipta dari nur apa? Allah. Ya akhi, bagaimana ente mengatakan nur Allah menciptakan nur Muhammad? Seakan-akan Muhammad bagian dari zat Allah. Ini berlebihan cinta kepada Nabi tapi berlebihan. Apa kata para sahabat? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau mereka melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri dalam rangka menghormati Nabi lewat. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu Nabi tidak suka akan hal tersebut. Anas ingin mengatakan para sahabat sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau mereka ingin ungkapkan kecintaan mereka, mereka timbang dengan syariat. Ini boleh atau tidak? Ternyata Nabi tidak suka. Bagaimana lagi dengan sebagian orang yang melakukan maulid, kemudian meyakini Nabi hadir, kemudian berdiri menyambut kedatangan apa? Nabi. Nabi tidak ada yang datang. Dan ini diingkari oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Imam Syaukani punya buku judulnya tentang Hukmul Maulid. Dia menjelaskan, terus dia jelaskan bahwasanya di antara kemungkaran dalam Maulid Nabi meyakini Nabi hadir dalam acara tersebut. Kemudian datang sini, selamat datang tamu-tamu Rasulullah, selamat datang tamu Rasulullah. Kemudian kalau mereka berdiri dengan rebana-rebana, Nabi lagi datang. Ya subhanallah. Nabi masih hidup saja kita enggak boleh berdiri seperti itu. Nabi masih hidup saja kita siap gerak. Nabi tidak suka, apalagi enggak ada yang datang, paham? Terkadang maulidnya bersamaan, 5 tempat sekalian, berarti Nabi bagi 5 semuanya datang. Suatu yang khurafat. Mereka bilang Nabi mampu, iya sekedar mau mampu. Kalau Allah kasih kemampuan iya, tapi mana dalilnya? Mana dalilnya Nabi datang? Sampai ada yang mengatakan Nabi keluar dari kuburan lagi jenguk syekh siapa? Subhanallah. Seperti dia yang tersebar di
YouTube ada seorang datang ke Indonesia, Habib siapa? Dia cerita dulu si fulan datang ke kuburan mau jenguk Nabi SAW, masuk kota Madinah. Tiba-tiba Fatimah menegurnya, ente mau kemana? Mau jenguk Rasulullah. Bapakku lagi pergi ke fulan, kuburan lagi kosong. Subhanallah. Orang, ya kita cinta kepada Nabi SAW. Tapi bukan begitu cara mengungkapkan cinta kepada Nabi SAW. Dia bikin khurafat-khurafat, ya. Tidak benar. Nabi dibilang, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu, Nabi marah. Bagaimana lagi mengatakan dunia dan akhirat milikmu? Ya akhi, ini melampaui batas. Kemudian syair tersebut dibaca dalam acara maulid. Ente maulid terserah ente, tapi jangan berlebihan dalam acara tersebut. Ustaz, ada ulama yang membolehkan, ya boleh. Tapi lihat bagaimana mereka membolehkan. Ulama Syafi'i membolehkan dengan aturan tertentu. Membaca sirah Nabi SAW, ya, memberi makan kepada fakir miskin bagi yang membolehkan. Ya. Yang benar semuanya tidak boleh karena itu bid'ah. Tapi kita bilang ada pendapat ulama yang membolehkan, benar. Ulama Syafi'iyah membolehkan, tapi bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka mengatakan harus toleransi, tapi mereka sendiri tidak toleransi. Kita tahu masalah maulid, ulama khilaf. Ulama ada yang membid'ahkan, ada ulama yang mengatakan boleh, seperti ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tapi kalau saya pilih ulama yang mengatakan bid'ah, apakah saya salah? Ya sudah, ente mau bilang itu sunnah terserah ente, tapi saya pilih yang bid'ah. Harusnya ente toleransi sama saya juga, ya. Yang saya berhak untuk mengatakan itu apa? Bid'ah misalnya. Ada ulamanya banyak. Ya. Apalagi di zaman Nabi SAW tidak dikerjakan, di zaman Abu Bakar dan Umar tidak dikerjakan, di zaman Qurun Mufaddalah, sahabat, tabi'in, tabi'in, tidak seorang pun melaksanakan maulid Nabi SAW. Kalau mereka mengatakan, kami ulama banyak yang melaksanakan maulid, kita bilang, kami juga banyak yang tidak maulid. Ya. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat 10.000, tabi'in, 4 imam mazhab, ikut yang mana? Geng yang ini apa geng yang ini? Ya, kita bukan masalah banyak-banyakan, ya paham? Tetapi kita pakai dalil, kalaupun kamu melaksanakan maulid, ikutlah cara ulama yang membolehkan. Bukan dengan meyakini Nabi apa? Datang, bukan dengan membacakan syair-syair yang berlebihan kepada Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Azan dulu, baru kita lanjutkan. Baik, hadirin hadirat, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wali bin Majah, dari Ibnu Majah dalam sunannya, Anit Tufail akhi Aisyah li ummiha, dari sahabat Tufail yang merupakan saudaranya Aisyah seibu. Itu ibu mereka berdua namanya Ummu Ruman. Ya, Ummu Ruman. Ummu Ruman pernah punya suami yang lain, anaknya Tufail. Kemudian Ummu Ruman nikah dengan Abu Bakar, anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Tufail dan Aisyah saudara seibu lain bapak. Kata Tufail, Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafar minal Yahud. Aku bermimpi, dalam mimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Qultu, aku berkata, Innakum la antumul qawmu, laula annakum taqulun Uzairun ibnullah. Sungguh kalian adalah kaum yang baik, kaum yang hebat. Hanya saja kalian berkata Uzair anak Allah. Hanya saja kalian syirik. Ternyata dalam mimpiku itu, orang-orang Yahudi bantah saya. Qalu, orang Yahudi berkata, Wa innakum la antumul qawmu laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kalian juga adalah umat yang baik, hanya saja kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ya. Tsumma marartu bi nafarin minan nasara. Kemudian aku melewati sekelompok orang Nasara, fakultu, aku berkata, aku nasihati mereka, innakum la antumul qawmu laula annakum taquluna al-masih ibnullah. Kalian adalah umat yang baik, hanya saja kalian mengatakan Isa adalah anak Allah. Qalu, mereka bantah saya. Mereka berkata, wa innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna masya Allah wa syaa Muhammad. Kalian juga umat yang baik, hanya saja kalian berkata atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Lafal yang syirik. Falamma asbahtu, tatkala aku pagi hari bangun tidur, ya, akhbartu biha man akhbartu. Aku kabarkan mimpi tersebut kepada orang yang aku kabarkan. Tsumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan kepada Nabi tentang mimpiku. Faqala hal akhbarta biha ahadan. Nabi bertanya, apa kau sudah mengabarkan hal ini kepada seseorang? Qultu na'am. Qala, aku berkata iya. Qala fahamidallahu wa asna alaihi. Maka Nabi kemudian menyampaikan ceramahnya atau nasihatnya seperti biasa. Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, amma ba'du.
Kemudian daripada itu, fa inna Tufailan ra'a ru'ya wa akhbara biha man akhbara minkum. Sungguhnya Tufail telah melihat suatu mimpi dan dia telah mengabarkan mimpi tersebut kepada sebagian dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan, dan sungguh kalian telah mengucapkan suatu pernyataan, yaitu tadi Masya Allah wa Muhammad, kana yamna'uni kada wa kada. Aku tidak menegur karena ada sesuatu. Dalam sebagian riwayat Nabi malu untuk menegur. An anhakum anha, ada sesuatu yang menghalangi untuk menegur kalian. Fala taqulu, maka janganlah kalian berkata Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, walakin qulu, tapi ucapkanlah Masya Allahu wahdah, atas kehendak Allah semata. Ini mimpi dari seorang sahabat yang mimpi tersebut dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dalam mimpi tersebut sahabat ini ditegur oleh Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan kalian itu benar tapi salah kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Dan telah berlalu hadis sebelumnya bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur Nabi. Orang-orang kaum muslimin mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini itu perkataan syirik. Ini di antara bentuk syirik kecil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam tidak langsung melarang. Waktu di awal Islam yang Nabi fokuskan adalah syirik-syirik besar. Paham? Sampai Nabi pindah ke Madinah, baru kemudian Nabi tegur masalah itu. Karena Nabi baru ketemu dengan Yahudi tatkala Nabi di mana? Di Madinah. Waktu di Mekah, sebagian para sahabat melakukan syirik kecil seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama nenek moyang. Kemudian tapi Nabi tidak langsung menegur. Yang Nabi fokuskan syirik apa? Besar. Karena bernahi mungkar perlu tahapan. Kemudian juga di antaranya mereka sering mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak engkau kehendak Muhammad. Nabi dulu ingin tegur tapi Nabi ada halangan sehingga akhirnya terjadilah mimpi Tufail, baru Nabi kemudian menegur. Adapun kalau syirik akbar maka Nabi sudah larang sejak apa? Sejak awal. Maka ini di antara faedah yang bisa kita dapatkan dalam dakwah. Terkadang kita berdakwah tidak langsung kita haramkan semuanya, ya. Bukan kita bilang boleh, enggak. Tapi kita enggak usah bahas dulu. Kita bahas yang penting-penting terlebih dahulu. Ya. Ini yang berbahaya, ini kekafiran. Kita tegur yang itu dulu. Mungkin dia punya maksiat yang lain. Ya udahlah, kita enggak usah bahas itu. Bahas yang besar-besar terlebih dahulu. Karena kalau kita bahas yang kecil-kecil, bisa jadi mereka langsung kabur dan mereka tetap tenggelam dalam syirik misalnya. Ingat, bukan kita membolehkan, bukan. Tapi kita terkadang menunda demi kemaslahatan sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dalil bahwasanya Yahudi dan Nasrani terkadang ngerti tentang tauhid. Tadi kita sebutkan Yahudi ngerti tauhid, padahal dia sendiri syirik. Tapi kenapa? Karena dia cari-cari kesalahan. Orang terkadang kalau cari-cari kesalahan jeli melihatnya. Ya. Namun kejelian tersebut karena hasad tersebut terkadang bermanfaat bagi kita. Misalnya ada orang hasad sama antum. Dia tuh begini. Kita enggak lihat, teman-teman enggak ada yang lihat, tapi dia bisa lihat kekurangan kita. Ya udah kita terima aja. Masya Allah, gara-gara dia hasad, dia tahu kekurangan saya. Ya kita terima kekurangan tersebut, teguran tersebut untuk kita perbaiki. Ya. Terkadang orang hasad bermanfaat, paham? Terkadang seringnya bikin mudarat ya. Terkadang karena hasadnya, kejeliannya, dia bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Karena pandangan dia selalu mencari apa? Kesalahan. Ya. Ya. Oleh karenanya kebaikan, kebenaran datang dari mana saja kita terima. Kalau itu benar-benar kebenaran, siapapun yang mengucapkannya kita terima. Sebagian dalam riwayat hadis yang dhaif disebutkan al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu ma wajadaha ya akhadhaha ya. Hikmah atau kebenaran adalah dhalatul mu'min. Dhalah itu suatu barang yang hilang. Kalau kita ketemu kita ambil. Dari mana saja datangnya? Dari iblis, dari Yahudi, kalau itu benar kita ambil. Makanya, tatkala Abu Hurairah diajarkan oleh iblis, kalau mau tidur baca ayat kursi, Abu Hurairah lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, itu iblis atau setan itu mengajarkan aku begini-begini. Kata Nabi SAW, Sodaqoka wa huwa kadzub. Iblis lagi benar, biasanya dia tukang apa? Bohong. Ini berarti Abu Hurairah berguru kepada siapa? Bukan berguru pada iblis, enggak. Dia mendengar pemberitahuan dari iblis, namun dia ngecek kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW benarkan meskipun datang dari iblis. Sama Yahudi. Yahudi, sekarang Tufail dalam mimpinya, Yahudi
ngajarin dia. Maka dia cross check kepada Nabi dan ternyata benar. Maka kebenaran dan dari mana kita terima. Siapapun yang mengucapkannya, dari orang fasik, orang kafir kita terima. Beda dengan berguru ya. Jangan kita bilang kebenaran kita ambil dari mana saja. Iya, tapi berguru beda. Apakah ada yang mengatakan silakan berguru sama iblis? Enggak ada. Ini kan Abu Hurairah dapat ilmu kebenaran dari iblis. Tapi ada yang mengatakan, wahai Abu Hurairah, berguru sama iblis? Enggak ada. Enggak ada yang Tufail berguru sama Yahudi? Enggak. Tapi kalau pas kebetulan kebenaran tersebut diucapkan oleh orang kafir, ya kalau benar kita terima. Tapi bukan berarti kita berguru sama dia. Adapun berguru, maka tadi perkataan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru, ya, sungguhnya ilmu adalah agama, lihatlah amman ta'khuduna dinakum, dari mana kalian mengambil agama kalian. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Saya lagi malas jawab pertanyaan ya. Ya, demikian saja kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.